Perkeramaian, layar. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Guru. Ya, sekali lagi, mungkin untuk balas salamnya saya ganti ya anak-anak ya. Jadi kalau misalkan saya bilang selamat pagi, anak-anak jawabnya pagi, luar biasa, tetap semangat. Lalu tepuk tangan yang meriah ya. Anak-anak ya, bisa dipahami anak-anak? Tangannya ke atas, mengepal ke atas ya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, jadi semuanya silahkan di kamera, mikrofonnya di unmute dulu, supaya semangat kelas kita terdengar sampai kelas sebelah ya. Kita bikin kaget anak-anak di kelas sebelah. Oke, anak-anak selamat pagi. Pagi, Luar biasa. Oke, kita tepuk tangan anak-anaknya di akhir. Oke, kira-kira kalian tahu nggak kenapa saya minta kalian untuk tepuk tangan di akhir salam? Kira-kira tahu nggak kenapa? Nggak tahu, Pak. Tahu, Pak. Untuk apa sih? Tahu, Pak. Biar semangat. Biar semangat. Ulangi pertanyaan, Pak. Ulangi dulu Biar pertanyaan, semangat. Oke, biar semangat ya, jelas. Yang pertama semangat, dan yang kedua itu adalah merupakan bentuk apresiasi kita terhadap orang yang sedang berbicara di depan ya. Kalau misalnya kalian menonton pertunjukan, seandainya aksinya atau atraksinya bagus, tentu kalian ngasih tepuk tangan kan? Itu sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap orang yang ada di depan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, satu orang untuk memimpin doa, ya doa dipimpin supaya kita satu orang bantu saya untuk memimpin Siapa, Pak? Nggak dengar suaranya. Ibu Sofi bisa bantu saya untuk memimpin doa untuk teman-temannya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi itu terima kasih Sofi sudah membantu saya untuk memimpin doa. Jadi anak-anak yang lain mohon untuk di-mute dulu mikrofonnya supaya materi yang saya sampaikan hari ini bisa sampai juga ke teman-teman yang lain ya. Oke. Yang unmute sekarang hanya anak-anak yang saya sebut namanya karena saya akan melaksanakan absensi ya. Oke, yang pertama Putu Yana Putra, hadir atau tidak? Hadir, Pak, hadir. Baik. Asti Meliawati, hadir atau tidak? Hadir, Pak Guru. Gusti Putu Swastike, hadir atau tidak? Hadir, Pak. Oke, Swastike pertemuan sebelumnya tidak hadir ya, katanya sakit gigi. Ya, sekarang Iya, sudah Pak, sembuh, iya. Nak? Iya, Bapak, sakit gigi Ya, sakit lalu. gigi. Ya, untuk anak-anak yang lain itulah pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak ya. Ya, Swastike mungkin pasta giginya bisa diganti nanti ya, atau lebih sering nanti sikat giginya ya, Swastike. Iya, Bapak. Oke, selanjutnya ini siswa favorit saya, Cornelius. Mana dia Cornelius? Hadir, Pak, hadir. Oke, semangat sekali ya. Kalian bisa meniru semangat dari Cornelius ya. Rusmala Dewi. Hadir, Pak Guru. Hadir. Manis sekali. Ya, mungkin kemarin Swastika nggak hadir karena belum disemangatin sama Rusmala ya. Benar, Iya, benar Pak. itu. Makanya sakit gigi. Benar Astuti, hadir atau tidak? Hadir, Pak. Oke. Sofianita, hadir ya. Tadi Hadir, sudah memimpin Pak. doa. Lalu Putri Dia. Hadir, Pak. Lagi batuk. Oh, lagi batuk. Ya, dipakai maskernya nak ya. Kalau misalnya batuk ya, kasihan Cornelius yang duduk di sampingnya Putri nanti ketularan. Oh ya, Pak. Ya, atau Sebentar, dia izin, kaget-kaget Pak. nanti pas Putri batuk ya.
Lalu setelah itu Juliadi. Hadir, Pak. Hadir. Sagitari. Hadir, Pak. Oke, suaranya kencang sekali ya Sagitari. Oke, itu tadi. Jadi semuanya sudah hadir. Apa ada yang belum saya absen, anak-anak? Sudah Saya semua ya? belum, Siapa itu? Saya belum. Oh iya, ada Cokorde. Iya. Saya enaknya manggilnya Cokorde atau Dewi ya? Kalau Cok Cokorde Dewi banyak aja. sekali orang manggil. Cok Dewi Iya, saja. Cok Dewi. Cok Dewi. Saya lupa. Maaf ya, Cok ya. Saya Iya. bukannya melupakan kamu, tapi hanya ini absennya mungkin terlipat satu. Oke. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kali ini. Saya izin untuk membagikan layar. Oke, mana dia? Ini dia. Oke. Sudah bisa dilihat anak-anak ya? Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menyampaikan gagasan melalui artikel. Ya. Ada dua kata kunci di dalam judul ini. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah artikel. Ya, anak-anak ya. Dua hal ini pasti sudah sering kalian dengar atau sering kalian lihat. Untuk pertama kali saya ingin bertanya kepada Yana. Kira-kira apa yang dimaksud dengan gagasan, Yana? Nggak tahu, Pak. Belum belajar. Oh, belum belajar. Atau siapa yang tahu, siapa yang bisa bantu saya menjawab apa yang dimaksud Saya, dengan Pak. gagasan? Saya, Pak. Silakan. Saya. Gagasan Silakan. itu pendapat, Pak. Oke, pendapat ya. Lalu artikel, semua sudah pernah membaca artikel kan? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, baik. Pernah. Jadi artikel adalah suatu produk tulisan. Gagasan sama artikel. Berarti sebuah produk tulisan yang isinya adalah pendapat-pendapat kalian. Ya, oke. Saya akan mulai untuk memberikan kalian masalah, ya, karena hidup ini penuh dengan masalah. Oke, saya punya dua tangkapan layar Twitter. Kalian semua punya Twitter kan ya? Enggak, Pak. Ada nggak punya? Saya enggak nggak punya. ada, ya? Saya nggak punya, Pak. Ya, Saya nggak oke. pakai, Kalau Pak. punya sih nggak masalah. Mungkin kalian punya alasan tersendiri ya, tapi lebih baik kalian punya, karena selain TikTok, informasi yang paling cepat datangnya itu di Twitter biasanya. Ya, oke. Ini adalah dua opini dari dua orang yang berbeda. Yang pertama ini ada seorang bapak-bapak yang tersenyum. Mukanya kayak Ardhito Pramono. Kalian tahu Ardhito Pramono kan? Enggak, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Tahu. Pak. Nggak tahu, Pak. Saya tahunya Namanya ini- Prabowo aja, Pak. Saya tahunya Prabowo. Prabowo aja. Oke, ini namanya Budiman Sujatmiko ya. Beliau seorang politisi, jadi karena nggak boleh ada politik ke sekolah, saya hanya menggunakan beliau sebagai contoh ya. Jadi saya tidak minta kalian untuk mendukung beliau sekali lagi. Saya garis bawahi ya. Oke, lihat opini dari Bapak Budiman Sujatmiko. Saya berharap UU Desa ini dapat mendekatkan pemberdayaan rakyat. Saya terobsesi UU ini menjadi training ground untuk merayakan kemerdekaan RI 2045. Dan saat itu tidak satupun ada lagi orang menyesal menjadi rakyat Indonesia, menghentikan separatisme, tidak menjual hak suara untuk memilih calon rakyat. Lalu yang di sebelahnya bisa kalian baca sendiri anak-anak ya. Itu adalah sebuah tangkapan layar di Twitter, seseorang yang habis minum es teh dan dia memberikan statement seperti ini. Saya ingin bertanya pada kalian, kira-kira yang mana opini yang bertanggung jawab, yang ada fotonya atau yang tidak? Swastika? Yang ada fotonya atau yang Yang tidak? ada fotonya. Yang ada fotonya. Yang ada fotonya, Pak. Fotonya, Pak. Kenapa kok yang ada fotonya, anak-anak? Karena Saya, Pak, ya. Karena sumbernya Ya, jelas, Pak. Karena bahasanya bagus. bahasanya lebih baik ya. Kalau kalian lihat bahasa yang di tangkapan layar Twitter yang nggak isi foto, coba lihat. Ada kata makian. Ya. Tata bahasanya juga tidak jelas. Ya, inilah yang terjadi apabila kalian menulis sesuatu dalam keadaan yang marah. Ya, ada kata anjing, maaf di sini, ada kata bangsat di sini dan lain sebagainya. Ya, jadi opini-opini seperti inilah yang nanti harus kalian hindari, anak-anak ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita kali ini.
sebenarnya ini ada 4 tujuan pembelajaran, tapi untuk hari ini saya sampaikan 2 aja. Karena goal kita ada 2, anak-anak. Yang pertama, membandingkan pokok-pokok informasi dari 2 artikel yang dibaca dengan cermat dan teliti. Lalu yang kedua, mengategorikan informasi berupa fakta dan opini pada sebuah artikel yang dibaca dengan kritis dan bertanggung jawab. Jadi terbayang ya apa yang akan kita lakukan hari ini ya. Pertama, kalian akan membandingkan 2 artikel. Lalu, pokok-pokok informasinya kalian kategorikan menjadi fakta dan opini. Yang mana fakta, yang mana opini. Opini. Ya, jadi ini adalah, karena ini adalah jam-jam rawan, kalian habis istirahat, habis makan, dan ini sudah jam 11. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama untuk menyiapkan otak kalian, yang kedua untuk menyiapkan tubuh kalian. Ya, yang pertama ada permainan namanya buah dan sayur. Ya, jadi kita unmute dulu semua mic, silakan. Oke, kita angkat tangan semuanya anak-anak. Angkat tangan. Oke, ketika saya menyebutkan nama buah, silakan kalian melakukan gerakan seperti ini. Tarik tangan kanan ke bawah, lalu katakan enak. Ya, bisa? Kalau misalkan saya menyebutkan nama sayur, tarik tangan kiri ke bawah dan menyatakan lezat. Ya. Kalau misalkan saya menyatakan buah dan sekaligus dia bisa jadi sayur, maka tarik kedua tangan dan katakan mantap. Nah, bisa ya? Bisa anak-anak ya? Oke, kita mulai. Kita coba. Yang pertama, apel. Enak. 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 Oke, bagus. Yang kedua, jeruk. Lezat. Enak. 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 Kalian pernah makan sayur jeruk? Yang ketiga, kangkung. Lezat. 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 Oke, yang keempat, bayam. Lezat. Lezat. Oke, terus malah yang kelima, cabai. Cabai apa cabai? Mantap. Mantap. Oke, sekali lagi ya. Oke, angkat tangan. Tangan Yang tetap di kedua, atas, nggak, Pak? Yang pertama, strawberry. Enak. Enak. Oke, seledri. Lezat. 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 Oke, swastika, terong. Lezat. Males. Oke, satu lagi. Pepaya. Enak. Enak. Oke, kalian nggak pernah makan sayur pepaya? Nggak pernah makan jukut gedang? Oh iya. Mantap. Saya itu bukannya buah, Pak. Ya, itu seharusnya mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, anak-anak. Oke, itu tadi permainan ice breaking, dan yang kedua kita akan mempersiapkan tubuh kalian dulu. Silahkan ikuti gerakan yang ada di video ini. Ya, kalau teman-teman nggak bisa berdiri, silahkan untuk ikuti gerakan tangannya saja. Ya, oke, saya mulai. Bisa didengar ya? Bisa. Oke, ayo semuanya jalan di tempat. Pokoknya mantap. Kesana ya. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Jadi itu tadi yang sudah ice breaking kita cukupkan sekian ya, karena saya lihat di goyangnya mantap sekali. Oke, ini selanjutnya
Suara saya masih bisa didengar ya, anak-anak? Masih, Pak. Pak. Selanjutnya, ini adalah lini masa pengerjaan proyek kita nanti di hari kedua dan hari ketiga. Di hari pertama ini kalian akan membandingkan pokok-pokok informasi dari 2 artikel yang dibaca. Lalu setelah itu di hari kedua kalian masih di hari pertama kalian akan mengategorikan pokok-pokok informasi dan opini. Oke. Harap anak-anak untuk mute mikrofonnya terlebih dahulu. Lalu di hari kedua dan hari ketiga, di hari kedua kalian akan mendesain artikel opini berdasarkan opini yang dikumpulkan. Lalu hari ketiga kalian akan menyusun opini itu menjadi sebuah artikel opini. Ya, baik. Saya akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Teks artikel opini memiliki struktur, ya, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Silahkan kalian baca kembali catatan kalian pada pertemuan selanjutnya. Ya. Setelah itu dia juga punya kaidah kebahasaan yang meliputi penggunaan adverbia, konjungsi, dan kosa kata. Oke. Jadi ini untuk materi kita hari ini. Kalian akan menemukan pokok-pokok informasi dalam artikel opini. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan atau menguatkan materi kalian terlebih dahulu mengenai fakta dan opini. Saya rasa ini kalian sudah tahu, cuman harus saya ingetin lagi, ya, karena nanti ada hubungannya dengan penugasan kalian. Oke ya. Yang pertama, fakta itu adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Ya, apa yang dimaksud dengan fakta? Anak-anak, coba diulang sekali lagi. Sagitari, apa yang dimaksud dengan fakta? Fakta itu bisa menjawab pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Betul, Pak? Oke, betul. Kita kasih tepuk tangan untuk Sagitari. Oke. Wina, nama guru bahasa Indonesiamu adalah Bapak Gilang. Itu fakta atau opini? Fakta, Bapak. Oke. Guru bahasa Indonesia Wina sangat tampan. Itu fakta atau opini? Nah, kalau itu opini, Pak. Nggak semuanya bilang Bapak ganteng. Apa? Karena nggak semuanya bilang Bapak tampan. Betul sekali. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang. Pendirian Wina tadi menyatakan bahwa ketika saya mengatakan guru bahasa Indonesia tampan, dia, itu opini, Pak. Berarti saya sudah tahu jawabannya ya. Menurut Wina saya tampan atau tidak ya. Oke, itu adalah materi mengenai fakta dan opini, anak-anak ya. Jadi opini itu selalu subjektif ya. Penilaian seseorang secara subjektif. Menurut istri saya adalah orang paling tampan di dunia ini. Ya, nanti tanya ya kalau nggak percaya. Tapi menurutnya Wina tadi, ternyata saya tidak tampan. Mungkin ada yang lebih tampan di kelas ini ya. Mungkin di matanya Wina itu yang lebih tampan Cornelius daripada Pak Gilang ya. Oke. Baik, ini adalah salah satu materi ya yang akan menjadi bahan untuk analisis kita hari ini. Lalu kita masuk ke tahap terakhir, ya, yaitu adalah penugasan. Sebelumnya kita ini akan belajar dengan model PBL, anak-anak ya. Jadi saya mengorientasi kalian pada masalah dulu. Setelah itu saya akan membentuk kelompok, ya. Lalu setelah itu kalian akan mengerjakan proyek. Setelah itu kalian akan mempresentasikan. Oke. Jadi penugasannya adalah kalian sebentar lagi akan saya bagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ini salah ya, 5-6. Seharusnya 4-5 orang. Supaya kelompoknya kecil dan memungkinkan kalian untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Lalu yang kedua, bandingkan informasi dari 2 buah artikel sesuaikan dengan format yang ada di LKPD. Apa itu LKPD? Zaman saya dulu namanya LKS ya, Lembar Kerja Siswa. Sekarang S-nya berubah menjadi PD. PD itu adalah peserta didik. Nah, sebentar lagi saya akan memberikan kepada kalian format LKPD-nya. Setelah itu masih dalam kelompok, kumpulkan informasi dari artikel yang terdapat pada LKPD, lalu kategorikan informasi yang berupa fakta dan opini. Lalu setelah itu presentasikan hasil pekerjaan kalian agar dapat ditanggapi oleh kelompok lainnya. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan layar untuk LKPD-nya. Ya. Mana ini LKPD? Oke. Ini LKPD-nya.
anak-anak ya. Jadi tugas pertama kalian nanti adalah kalian scan barcode ya, scan barcode ini. Di sini ada 2 artikel yang yang akan kalian bandingkan. Ya, seandainya ada masalah pada scan barcode, silakan hubungi saya akan mengirimkan kalian 2 artikel tersebut. Tapi saya utamakan kalian harus bisa scan barcode dulu ya. Anak zaman sekarang nggak bisa IT kan, aduh kalah-kalah Pak Gilang yang lahir tahun 45 ya. Oke, silakan kalian scan barcode ini. Setelah itu di sana ada 2 artikel yang bisa kalian bandingkan ya. Informasi pada artikel pertama kalian tulis pada kolom kedua. Informasi pada artikel kedua kalian tulis di kolom ketiga. Ya. Lalu setelah itu simpulan 2 perbandingan. Kira-kira dari artikel yang mana kalian lebih banyak mendapat informasi. Lalu yang kedua, dari 2 artikel itu yang paling bagus tata bahasanya yang mana? Terus yang ketiga, kualitas informasinya yang paling bagus yang mana? Nah, jadi demikian bisa dipahami rasanya ya, tidak terlalu susah. Lalu yang kedua, kalian akan scan 1 barcode lagi. Setelah itu, dalam artikel itu kalian bagi lagi menjadi 2, yaitu kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, analisis kalimat-kalimatnya. Saya sudah pilihkan artikel yang tidak terlalu panjang, jadi rasanya 2 JP ini cukup untuk kalian melakukan analisis. Oke, jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Gimana anak-anak? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sekarang saya akan memberikan kalian kesempatan untuk membagi diri menjadi kelompok ya. Silakan 4-5 orang. Usahakan yang heterogen ya. Kalian harus bisa bekerja sama dengan siapapun ya. Walaupun saya tahu Cok Dewi pernah ditolak cintanya oleh Cornel, jadi dalam hal ini silakan untuk bekerja sama dulu. Ya. Usul, silakan Pak. Ya, Siapa yang bentuk kelompok nih, Pak? Bapak atau sendiri? Usul. Ya, silakan kalian aja ya. Saya yakin kalian bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya, bebas. Dia mau sama saya. Saya, Pak. Saya. Ya. Saya. Putu Gusti. Kenapa kok Pak Gusti aja? Saya kenapa enggak urus malah? Lu urus malah. Betul, Pak. Apa Ya, kita sama aja Yana ya? juga boleh. Kita Saya Cornel boleh. berdua ya? Kalau saya boleh usul, Pak. Gusti Ya, silakan, dengan Pak Cornel. Gusti dan Yana ini kan mereka sering kelahi, Pak. Kalau misalnya satu kelompok tidak cocok. Kalau bisa Ya. hitung 1 sampai 4, Pak. Yang sebut angka 1 masuk kelompok 1. Yang 2 masuk kelompok 2, Pak. Biar ini kita tidak tahu juga siapa di mana. Usul, Ya, Pak. jadi Ini usul saja. Jadi begini, Cornel, kalau misalkan seperti itu bisa saja, ya. Nanti untuk masalah Yana sama Gusti tadi yang sering berantem, lebih bagus kalau mereka satu kelompok. Jadinya mereka bisa bekerja sama terus baikan, ya. Kemarin berantemnya kalau nggak salah kira-kira memperebutkan terus malah ya. Betul, Nggak Pak. tahu, Pak. Nggak tahu. Betul. Betul, Pak, betul. Saya keluar sama harus malah Pak Gusti. Kalian sudah Gustinya besar, marah-marah, Pak. kalian adalah anak-anak SMK ya, garda terdepan untuk kemajuan bangsa ini. Silakan untuk berkolaborasi dengan siapapun. Yang penting tidak lebih dari 5 orang satu kelompok ya. Ya, begitu, Ya, Cornel. saya Kalau sama Sophie Ya. aja. Kalau misalnya bisa Cornelius sendiri, yang lain cewek-cewek ya. Karena kan kita tahu Cornelius aura sangat besar sekali ya. Saya suka dengan cewek, Pak. Saya mau dengan cewek. Ya, saya juga suka Cornel ya. Oke, jadi setelah kalian sampai di kelompok, silakan langsung dikerjakan ya. Oke, sebelumnya saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, setelah itu langsung dikerjakan scan barcode-nya. Saya kasih waktu kalian sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Ya. Sambil kalian berdiskusi, saya akan memutarkan musik klasik untuk kalian. Supaya konsentrasi kalian itu bagus. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan langsung berdiskusi ya. Saya kasih waktu 30 menit. Bentar lagi kalian akan mempresentasikan. Oke, silakan berdiskusi dalam kelompok dan di mute ya, karena kalian sudah deket-deketan, jadi nggak perlu mikrofon lagi ya. Silakan di mute.
Yang hitung 8 menit. Itu 7 menit kalau misalkan. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah selesai ya? Lagi dikit, Pak. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Yana ya. Lalu kelompok kedua, kelompoknya Cornel, kelompok 3, kelompoknya Wina, dan kelompok 4, kelompoknya Sagitari. Ya, silakan dipersiapkan siapa kira-kira yang akan
yang akan mempresentasikan dari masing-masing kelompoknya ya. Oke, baik. 1 menit sudah berlalu. Silakan untuk kelompok 1, kelompoknya Yana, untuk memulai presentasi. Saya kasih waktu 2 menit untuk mempresentasikan. Silakan Yana. Ya, Pak. Saya, Pak, ya. Ya, Pak Yana. Apa tugasnya, Pak? Ya ampun, dari tadi ngapain Pak Yana di dalam, ngapain aja dalam Saya tadi kelompok. kencing tadi, Pak. Oh, kencing. Ya Ya, udah ya, deh. oke, Pak, ya. Udah Ya. nih tadi saya dikasih pertanyaan sama Pak Kornel ini. Oke, berarti Ya, sama kita Kornel ke, nih ya. kita ke kelompok yang lain dulu ya. Kelompok yang lain, kelompoknya Wina ya. Ya, ya dah, kepoin aja dah. Ya, silakan kelompoknya Wina. Oke, Pak. Tapi belum selesai, Pak. Ini teman-temannya nggak mau kerja. Saya aja yang kerja sendiri dari tadi. Nah, ya udah nggak apa-apa. Yang lain dulu, Pak, ya? Ya, yang lain. Oke. Mm-mm. Kelompoknya Pak, lagi Sagitari. 10 menit bel, Pak. Oh, lagi 10 menit bel ya? Ya. Ya, nggak masalah. Tadi kan Yana sudah presentasi pertama. Ini tinggal 2 kelompok lagi kok. Tenang aja Yana ya. Ya, oke, Saya nggak oke, akan oke. ngambil jam pulangnya Yana. Tenang aja. Saya tahu Ya, Yana Pak. akan jemput seseorang nanti ya. Betul, betul. Mau jemput Rusmala nanti. Duh. Awas berantem lagi sama swastika ya. Oke, kelompoknya Sagitari silakan. Untuk kelompok ketiga. Masih buat, Pak. Nggak ada yang bantuin, Pak. Buatnya sendiri. Ya, nggak apa-apa. Dipresentasikan aja nanti ya. Ya, Pak. Tunggu lagi sebentar, Pak. Tadi kelompok 1 Yana sudah presentasi, kelompok 2 Wina sudah, kelompok 3 Cornelius sudah. Satu lagi kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Asti kalau nggak salah. Jangan kaget-kaget gitu Asti ya. Iya, Pak. Kelihatan sangat terkejut dari sini. Oke, saya kasih waktu beberapa menit untuk presentasi. Oke anak-anak, itu tadi presentasi ya dari keempat kelompok ya. Kalian sudah bertukar pendapat ya. Kalian sudah bertukar pendapat. Kalian juga sudah mendapatkan penguatan dari guru-guru kalian. Jadi sekarang yang belum itu adalah kalian akan mengevaluasi, mendapatkan evaluasi pada kegiatan untuk kegiatan kali ini. Ya anak-anak ya. Jadi untuk evaluasi hari ini sudah saya kirim melalui Google Form kepada ketua kelasnya Pak Yana ya. Silakan kalian tenang terlebih dahulu ya. Silakan kembali ke tempat duduk kalian dulu. Silakan kalian tenang dan silakan kerjakan link yang sudah saya kirimkan lewat Google Form ya. Silakan saya beri waktu kalian beberapa menit untuk menyampaikan materi. Yang beberapa menit. Mau sambil dengar lagu ya? Ya nggak usah dah, supaya kalian lebih konsentrasi ya. Ngantuk, Pak. Ya, lagi sebentar ya evaluasinya. Ya, evaluasi dikerjakan dulu. Oke, waktu kalian sisa lagi. Oke, 1 menit lagi kita akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sudah ya. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Oke, sudah 11, berarti sudah semua ya.
dan pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan punyanya Swastika ternyata. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Swastika ya, anak-anak. Oke. Pantes terus malah senyum-senyum ya, selain tampan dia juga pintar anak ini ternyata. Oke, tadi tak lihat pas scan barcode malah keningnya Rusmala yang di-scan sama Pak Swastika soalnya. Itu bukan barcode ya, itu bide. Fokus, Pak. Salah fokus. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kira-kira Swastika, kendala apa yang Swastika temukan dalam pembelajaran kali ini? Kendalanya pas bentuk kelompok, Pak. Kenapa bentuk kelompoknya? Suka berebut. Oke, bentuk kelompok suka berebut ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya Pak Gilang aja dah yang gituin kelompoknya ya, biar Swastika sama Rusmala pisah ya. Oke, terima kasih Swastika sudah menyampaikan kendalanya. Ada yang bisa disimpulkan nggak kira-kira? Oke, kita kesimpulan dulu. Cornelius, apa yang dimaksud dengan fakta, Cornelius? Unmute dulu dong, ganteng. Ya, yang dimaksud dengan fakta itu adalah, ini mohon maaf kalau saya salah Pak. Yang fakta itu berarti segala sesuatu yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dielus, bisa dilihat. Pokoknya begitu Pak. Oke, siap Cornelius ya. Oke, selain tampan juga bersemangat ini, saingannya Swastika ya. Oke. Kira-kira perasaannya gimana setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Apa senang, apa biasa aja, apa ngantuk, dan lain sebagainya? Putri gimana? Bahagia nggak diajarin sama Pak Gilang? Saya senang, lagi 3 menit mengasuh, Pak. Lagi 3 menit mengasuh. Nanti habis Ya, rujaknya. tunggu. Saya minta gitunya Putri nih. Saya mau dengar suaranya Putri dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Putri senang nggak kira-kira diajar sama Pak Gilang? Senang banget, Pak. Jadi materinya juga tersampaikan. Oke, terima kasih banyak Putri ya. Oke, jadi dengan apa yang disampaikan oleh Putri tadi, berarti pembelajaran hari ini bisa kita bisa kita akhiri ya. Saya akan memimpin doa langsung anak-anak ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan, berterima kasih karena hari ini pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi apa tadi gitunya? Kalau misalnya saya ucapkan selamat pagi, ya, kalian harus jawab apa? Kalian udah tahu ya. Oke anak-anak, saya akhiri pembelajaran. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Luar biasa. Oke, izin stop share teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Mas. Mohon bimbingannya. Oke, terima kasih Pak Gilang. Kita beri hapus sekali lagi deh Pak Gilang dulu. Ya, jadi TVET-nya sudah sangat menonjol ya. Jadi kita bisa lihat dari awal sampai akhir. Nah, di kelas sudah ada Pak Wayan Somodano. Dan tadi masalah waktu berarti aman ya Pak Anu ya, Pak Yana ya. Aman Pak, aman. Oke. Nah sebentar Pak Wayan Somo yang akan menghandle. Jadi Pak Wayan Somo sebentar nanti siapapun yang tampil berikutnya mohon ditunjuk satu pengatur waktu 40 menit dan juga 2 orang observer. Ya. Nah sekarang untuk Pak Gilang saya masih bisa berkomunikasi. Sebentar saya agak sulit berkomunikasi dalam beberapa menit ke depan. Oke, observer pertama Pak Cornelius, atau sebelum langsung aja dah dulu Pak Gilang ya, jangan refleksi dulu, tapi kita minta dengerin dari Pak Cornelius. Gimana Pak Cornelius? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gilang tadi Pak luar biasa. Menurut pemahaman saya, menurut apa yang saya rasakan, memang Pak Gilang ini cocok jadi model guru model lah. Nah, saya yang pertama sistematika langkah-langkah pembelajaran di PBL sudah sesenti pun dia tidak lewati. Kemudian penyampaian materi juga sangat bagus, menciptakan suasana belajar di kelas juga. Artinya di saat-saat anak-anak merasa ngantuk, Pak Gilang mampu untuk
menghidupkan kembali, menggairahkan kembali bahasa yang lebih kerennya. Kemudian penyampaian materi juga cukup bagus. Kemudian sampai pada tahapan evaluasi Pak, saya kira saya telan bulat-bulat Pak apa yang dilakukan oleh Pak Gilang itu. Demikian Pak. Oke, Pak Talar, ini saya telan bulat-bulat katanya nih Pak Gilang. Oke, terima kasih Pak Talar. Observer kedua saya persilahkan. Bu Cok. Baik, terima kasih Pak Mas. Untuk Pak Gilang, menurut saya kegiatan, maaf, untuk penilaian saya terhadap Pak Gilang, mohon gini ya. Kegiatan fit teaching kali ini sudah sangat bagus, secara keseluruhan sudah sangat bagus. Untuk penyajian pembelajaran hari ini sudah tepat sesuai sintak-sintaknya. Jadi menurut saya cara mengajar Pak Gilang sudah inovatif, sudah menyenangkan sehingga siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan sudah terlaksana dengan baik, siswa sudah diajak mengawali pembelajaran dengan berdoa, ada penanaman living values, sehingga siswa juga tadi diajak ice breaking ya, supaya rasa ngantuk pagi hari itu hilang. Jadi mereka semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Di inti juga sudah terlaksana dengan sintak yang tepat sesuai jenjang peserta didik, dan sudah penyampaian materi sudah tepat sesuai dengan model pembelajaran yang dia ambil, yaitu PBL ya Pak Gilang ya. Siswa juga tadi sudah diajak dibentuk kelompok untuk kegiatan berkolaborasinya. Jadi menurut saya sudah bagus sekali, sudah tepat sekali. Di bagian evaluasi juga sudah tepat, sudah menggunakan media pembelajaran yang inovatif, yaitu Google Form ya, jadi tidak manual. Sudah menggunakan barcode juga, jadi itu sangat menginspirasi saya utamanya. Jadi segitu aja Pak Gilang, dari saya sudah sangat bagus sekali, sudah sangat bisa jadi contoh Pak Gilang, guru model. Terima kasih Pak Gilang, terima kasih Pak Mas. Oke, terima kasih Bu Cho. Oke, itu tadi tanggapan dari dua observer. Saya berikan kesempatan kepada Pak Gilang untuk melakukan atau menanggapi dan merefleksi ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu nanti komen yang lain di LMS Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu yang lain nanti cantumkan di LMS. Jadi setelah kelas ini berakhir kita bertemu sinkron. Pak Gilang, saya persilakan sebentar, langsung Pak Wayan bantu handle Pak Wayan ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Cornelius, Pak Bu Cok juga atas itunya, atas apa namanya itu, atas sarannya untuk saya, dan teman-teman yang lain juga ya, kita tim yang luar biasa sekali. Kalau misalnya bukan teman-teman mungkin tadi pengajaran saya akan sedikit mata, akan sedikit gimana gitu ya, tapi beruntunglah saya berada di kelompok ini. Jadi untuk kedepannya semangat untuk teman-teman per-teaching, saya cuma bisa bantu menjadi siswa yang baik. Oke, terima kasih. Kemantan Pak Mas, Pak Wayan. Oke, terima kasih Pak Gilang. Ya, tadi penampilan pertama ya Pak Gilang ya. Ya, hari ini ya. Saya minta soalnya Pak Wayan, soalnya Oke. ada itu. Ya. Jadi penampilan pertama udah berarti Pak Gilang udah sangat siap sekali ya. Mantap. Disiapkan dari kemarin Pak, soalnya memang di planning hari ini, soalnya besok harus di rumah sakit. Kalau di rumah sakit pakai laptop Pak, tiap share screen nge-lag. Iya. Oke ya, kalau dari saya nyimak sedikit Pak Gilang ya. Jadi kalau dari saya prosesnya udah nggak bisa diragukan lagi. Jadi karena udah pengalaman ngajar, udah bagus, muncul teknologinya udah muncul seperti katakan Pak Mas. Cuman ada tadi sedikit ada beberapa belibet sedikit Pak ya. Ada sedikit belibet, kemudian ada beberapa kata yang maknanya itu kurang tepat gitu. Contoh Bapak minta gitunya gitu Pak ya. Jadi yang gitu tuh mungkin pengaruh pertama mungkin nggak jadi masalah, kan beda ya di kelas sama di sini.